Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas Manajemen Keuangan Syariah 6C, mata kuliah Sistem Keuangan Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Agus Eko Sujianto, SEMM. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 akan membahas materi mengenai pasar asuransi syariah, sistem dan operasionalnya di Indonesia. Adapun poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian pasar asuransi syariah. Yang kedua, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang ketiga, tujuan asuransi. Yang keempat, pro dan kontra asuransi dalam Islam. Yang kelima, hukum dan fatwa asuransi. Yang keenam, peluang asuransi syariah di Indonesia. Yang ketujuh, tantangan asuransi syariah di Indonesia. Dan yang terakhir, strategi pengembangan asuransi syariah ke depan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok 11. Yang pertama, Febri Nur Rahmawati dengan NIM terakhir 123. Yang kedua, Hindun Asmarani dengan NIM terakhir 130. Dan yang terakhir, saya sendiri, Ilma Asrining Tias dengan NIM terakhir 132. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian asuransi syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak menanggung mengikat diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama yaitu dari sisi prinsip dasar. Pada asuransi syariah, konsep pengelolaan dilakukan dengan menggunakan pola saling menanggung resiko antara pengelola dan peserta atau sering disebut dengan asyirkah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, pola kerjanya adalah memindahkan resiko dari nasabah kepada pengguna atau sering disebut dengan risk transfer. Yang kedua yaitu dari segi akad. Asuransi syariah akadnya adalah akta baru atau sering dikenal dengan sumbangan kemanusiaan dan at-ta'awun atau tolong-menolong serta akad wakalah dan mudharabah atau yang sering disebut dengan bagi hasil. Pada asuransi konvensional, akadnya hanya jual beli yang bersifat al-gharar atau spekulatif. Yang ketiga yaitu dari sisi kepemilikan dana. Dalam asuransi konvensional, dana yang dibayarkan perusahaan menjadi milik perusahaan secara penuh. Sedangkan di dalam asuransi syariah, dana tersebut masih menjadi milik peserta setelah dikurangi pembiayaan dan fee atau ujrah perusahaan. Yang keempat yaitu dari segi objek. Asuransi syariah hanya membatasi pengelolaannya pada objek-objek asuransi yang halal dan tidak mengandung syubhat. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada yang membedakan objek yang halal atau yang haram, yang penting mendapatkan sebuah keuntungan. Yang kelima yaitu dari segi sisi investasi dana. Pada perusahaan asuransi syariah, dana yang dikumpulkan diinvestasikan kepada lembaga keuangan yang berbasis syariah atau pada proyek yang halal yang didasarkan kepada sistem upah atau bagi hasil. Sedangkan kepada asuransi konvensional, pengelolaannya investasi pada sistem bunga dan banyak mengandung riba dan spekulatif atau gharar. Yang keenam yaitu dari segi pembiayaan klaim. Pada asuransi syariah, pembiayaan klaim diambil dari rekening tabaru atau dana sosial dari seluruh peserta.
Sedangkan pada asuransi konvensional, pembiayaan klaim diambil dari dana perusahaan karena sejak awal perjanjian bahwa seluruh premi milik perusahaan. Yang ketujuh yaitu dari segi sisi pengawasan. Dalam asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas atau DPS, sesuatu yang tidak didapatkan pada asuransi konvensional. Dan yang terakhir yaitu dari sisi dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam asuransi syariah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak dikenal dengan istilah zakat. Poin yang selanjutnya yaitu tujuan asuransi. Setiap entitas yang dibangun pasti memiliki suatu tujuan. Demikian halnya entitas asuransi syariah. Asuransi syariah dibangun dengan memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah berbagi risiko. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan berbagi risiko yang mengancam harta kekayaan ataupun jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi atau penanggung, sejak saat itu pula risiko beralih kepada penanggung. Tujuan yang kedua, pembayaran ganti kerugian. Jika suatu ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu pro dan kontra asuransi Islam. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum kehalalan dari sistem asuransi. Sebagian mengharamkannya, namun sebagian pula menghalalkannya. Dan di antara keduanya, ada yang memilah hukumnya dalam arti tidak semua halal ataupun haram, tetapi dilihat secara lebih luas lagi dan secara lebih detail. Terdapat 4 pendapat yang mengharamkan. Yang pertama yaitu disimpulkan bahwa asuransi sama dengan judi. Hal ini karena menurut sebagian ulama bahwa pada praktiknya asuransi itu tidak lain merupakan judi. Maka mereka pun mengharamkannya karena judi memang telah diharamkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, disimpulkan bahwa asuransi mengandung unsur riba. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa asuransi konvensional tidak akan pernah bisa lepas dari riba. Maka dengan tegas para ulama mengharamkan asuransi konvensional karena mengandung riba. Yang ketiga, disimpulkan bahwa asuransi juga mengandung unsur pemerasan. Para ulama telah menyimpulkan bahwa para pemegang polis bila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayarkan atau dikurangi. Hal inilah yang dikatakan sebagai pemerasan. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri telah melarang ataupun mengharamkan pemerasan uang dengan cara yang tidak benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu poin yang keempat, disimpulkan bahwa hidup dan mati manusia mendahului takdir Allah. Harus diakui bahwa ada sedikit perasaan yang menghantui para peserta polis untuk mendahului takdir Allah. Misalnya, asuransi untuk kematian ataupun untuk kecelakaan, di mana seharusnya seseorang yang telah melakukan kehati-hatian atau telah memenuhi semua prosedur tinggal bertawakal kepada Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu pendapat yang membolehkan. Beberapa ulama masih membolehkan asuransi, tentunya dengan beberapa pertimbangan. Antara lain yang pertama yaitu pada dasarnya Al-Quran sama sekali tidak menyebut hukum asuransi, sehingga hukumnya tidak bisa diharamkan begitu saja, kecuali bila ada hal-hal yang dianggap bertentangan di dalamnya. Yang kedua, karena pada kenyataannya sistem asuransi dianggap dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul
dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif, misalnya yaitu seperti untuk pembangunan. Poin yang ketiga, asuransi telah nyata dapat membantu menyantuni korban kecelakaan ataupun kematian dalam banyak kasus, termasuk kerusakan atau kehilangan harta benda, sehingga secara darurat asuransi memang sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu hukum dan fatwa asuransi. Asuransi syariah dalam menjalankan usahanya hanya menggunakan satu pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada 5 fatwa yang terkait dengan asuransi. Yang pertama yaitu Fatwa nomor 51 DSN MUI nomor 3 tahun 2006 tentang mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Yang kedua, Fatwa nomor 21 DSN MUI nomor 10 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dan yang ketiga, Fatwa nomor 39 DSN MUI nomor 10 tahun 2002 tentang asuransi haji. Dan yang keempat, Fatwa nomor 52 DSN MUI nomor 3 tahun 2006 tentang wakalah bil ujrah pada asuransi syariah. Dan yang terakhir, yang kelima, Fatwa nomor 53 DSN MUI nomor 3 tahun 2006 tentang tabaruk pada asuransi syariah. Selanjutnya, peluang asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah di Indonesia sudah berjalan selama 14 tahun semenjak pertama kali didirikan pada tahun 1994 dengan diresmikannya PT Takaful Keluarga. Dilihat dari jumlah perusahaannya, asuransi syariah sangatlah menggembirakan, yaitu 40% setiap tahunnya. Sementara asuransi konvensional hanya 25% setiap tahunnya. Melihat pertumbuhan yang pesat ini menunjukkan betapa besar peluang asuransi syariah untuk lebih berkembang lagi. Terdapat 2 faktor penting yang menjadi momentum berharga bagi berkembangnya asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama, ruang penetrasi produk asuransi di Indonesia masih sangat luas, mengingat persentase pemegang polis individual di Indonesia baru mencapai kisaran 3% atau 6,6 juta dari total penduduk sebesar 220 juta jiwa. Yang kedua, mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Islam dan kehadiran produk yang sejalan dengan konsep serta nilai-nilai beragama berpeluang besar untuk bisa diterima oleh masyarakat luas di Indonesia. Selanjutnya, tantangan asuransi syariah di Indonesia. Menurut Sekjen Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, payung hukum asuransi syariah masih sangat minim. Idealnya mesti ada undang-undang yang secara khusus mengatur asuransi syariah. Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara konvensional. Modal yang kecil juga menjadi tantangan bagi perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Dalam keputusan nomor 426 tahun 2023, Menteri Keuangan hanya menyatakan modal kerja perusahaan 2 miliar, sehingga banyak yang asal membuka cabang syariah, padahal dengan dana sekecil itu perhitungan bisnisnya menjadi kurang masuk akal. Selain itu, tantangan yang sedang dihadapi asuransi syariah di Indonesia saat ini yaitu kurangnya sumber daya manusia syariah. Sumber daya manusia yang handal di bidang asuransi syariah sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Tantangan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi. Selanjutnya, strategi pengembangan asuransi syariah ke depan. Banyak prediksi dan asumsi dari berbagai pihak
akan asuransi syariah di Indonesia ke depannya. Terdapat dua sudut pandang yang dapat dianalogikan sebagai dorongan dan tarikan dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Dari sisi regulasi, ada beberapa hal yang bisa mendorong pertumbuhan asuransi syariah ke depannya. Ada 4, yaitu yang pertama, penetapan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK tentang model perusahaan asuransi minimum sebesar 100 miliar. Yang kedua, disahkannya Undang-Undang tentang Asuransi Syariah di mana semua unit usaha syariah yang merupakan bagian dari induk asuransi konvensional harus spin-off untuk beroperasi secara mandiri. Yang ketiga, keinginan dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI untuk underlying aset pada produk sukuk keasuransi syariah. Dan yang terakhir, regulasi yang diharapkan akan memberikan dorongan terhadap nilai asuransi syariah di Indonesia melalui produk pertanggungan pihak ketiga atau dikenal dengan istilah third party liabilities dari produk asuransi umum. Selanjutnya, terkait dengan tarikan pada industri asuransi syariah di Indonesia ke depan, di balik besarnya peluang yang dimiliki asuransi syariah di Indonesia, masih terdapat beberapa faktor tarikan dari sisi pemasaran yang meliputi jalur bancassurance yang saat ini cukup mendominasi kontribusi asuransi, yaitu sebesar 40%. Namun, karena aset bank syariah belum cukup besar, membuat pertumbuhan premi asuransi syariah belum optimal. Dari gambaran tersebut, masyarakat akan dapat lebih mudah melihat bagaimana prediksi dari asuransi syariah di Indonesia ke depannya. Dengan asumsi regulasi-regulasi di atas, diharapkan dapat memberikan dorongan karena bisa diimplementasikan dengan baik. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pasar asuransi syariah, sistem dan operasionalnya di Indonesia. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.